Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Berjumpa lagi bersama kami KPU Tanah Datar dalam acara Potludo, Podcast Pemilu dan Demokrasi. Nah, kegiatan kita ini kan bertujuan untuk sosialisasi dan ini insya Allah akan kita lakukan secara kontinu dengan tema yang berbeda. Kebetulan untuk hari ini tema kita adalah perempuan dan kelompok rentan dalam pemilu. Jadi kita sudah menghadirkan dua narasumber dari Bundo Kanduang dan dari PPDI. Mungkin tiga dari PPDI 2 orang dan dari Bundo Kanduang 1 orang. Nah, mungkin untuk perkenalan dulu. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan, saya Nini Karlina, anggota KPU Kabupaten Tanah Datar, Divisi Hukum dan Pengawasan. Langsung saja kepada narasumber kita. Mungkin bisa dimulai dari Pak Iwan dulu, silakan Pak. Nama lengkapnya, panggilan, biasa berkegiatan di mana, perwakilan dari mana, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, saya Irwanto. Saya dari Lintau. Saya menjabat sebagai Ketua PPDI Kabupaten Tanah Datar. Kegiatan kami selama ini terkait dengan penyandang disabilitas. Yang mana disabilitas, banyak bentuk kedisabilitasan yang perlu terus kami gembleng supaya kami bisa mandiri. Mungkin ada yang belum tahu ini Pak, bisa dijelaskan dulu PPDI itu apa mungkin gitu. PPDI Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Berarti ini ada di setiap daerah ya? Daerah. Seluruh Indonesia Bu. Seluruh Indonesia, dari kabupaten sampai ke tingkat? Provinsi sampai ke pusat. Oke. Mungkin untuk perkenalan silakan dilanjutkan Ibu. Nah, sekedar informasi kawan-kawan, Ibu Anita Yeni ini pernah menjadi anggota KPU Kabupaten Tanah Datar juga. Nah, jadi mungkin nanti diskusi kita agak lebih cair ya. Karena beliau juga salah satu orang yang pernah berkecimpung di dunia pemilu. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Dini. Selamat pagi buat kawan-kawan semua yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah kami terima kasih sekali diundang bersama PPDI dan Bundo Kanduang Kabupaten Tanah Datar. Kami nama Haja Anita Yeni AMD. Sekarang aktif di Bundo Kanduang berada di bidang pendidikan dan hukum adat. Jadi Bundo Kanduang merupakan bagian daripada pemilih yang juga banyak di Kabupaten Tanah Datar ini. Nanti akan kita coba habis bersama moderator kita nantinya. Terima kasih. Silakan dilanjutkan kepada Ibu Fitri, boleh? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya dari praktisi juga dari SLB Autis Care Batu Sangkar. Dan saya sini diutus untuk sebagai ahli bahasa isyarat di sini. Ya, Oke, terima kasih atas perkenalannya Bapak Ibu semua. Mungkin langsung saja kepada Pak Iwan dulu mungkin ya. Nah, tema kita kan itu berhubungan dengan perempuan dan kelompok rentan. Nah, mungkin bisa diinformasikan kepada kita kelompok rentan itu yang seperti apa gitu Pak. Karena kan kelompok rentan itu pada intinya kan individu atau kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan baik itu fisik, psikologis, ekonomi maupun sosial. Nah, mungkin bisa dimulai dari PPDI itu sendiri, apa yang dilakukan PPDI selama ini, kemudian bagaimana hubungannya dengan pemilu, karena kan kita sudah selesai nih pemilu dan pilkada. Nah, kita KPU kan juga ada melakukan sosialisasi terhadap kelompok-kelompok rentan termasuk disabilitas gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. Baik. Disabilitas, bentuk kedisabilitasan itu ada beberapa kedisabilitasan, mulai daksa, tunadaksa, tunarungu, tunanetra. Itu ada 5, termasuk autis Ibu ya, autis. Jadi yang selama ini yang saya hadapi dalam kita berkomunikasi dengan para penyandang disabilitas yang khususnya yang ada di Kabupaten Tanah Datar, kita memang banyak kendala tanpa ada terkait pemerintah dalam hal mengangkat derajat kami sebagai penyandang disabilitas. Mungkin kami tidak ada apa-apanya. Tapi dalam
turut serta membangun bangsa, sebenarnya kami ini mampu untuk itu, Bu. Mampu untuk ke situ. Jadi terkait dengan pemilu, namanya saja orang yang berkebutuhan. Ya. Tentu bagaimanapun memang harus betul-betul dibimbing. Baik itu kalau tunadaksanya, fasilitas TPS itu memang harus betul-betul bisa untuk aksesnya untuk para daksa. Ya. Dan daksa ini, Bu, cacat apa, Bu, ya? Cacat fisik. Fisik, Bu, ya? Keterbatasan fisik ya. Keterbatasan fisik. Mungkin untuk akses. Kalau pikiran, cara dia bicara mungkin normal. Kalau dia tunarungu, dalam dia berbicara ada kejanggalan, dalam dia mendengar dia tidak bisa mendengar. Jadi memang di situ kita membutuhkan bahasa isyarat. Sementara kebanyakan tunarungu di tanah datar ini banyak yang belum paham dengan bahasa isyarat. Jadi di situ kita ada kendala. Nah itu saya berharap pemerintah bisa menciptakan ya setidaknya pelatihan lah untuk bahasa isyarat. Yang mana terkait dengan pemilu, mereka itu tidak akan tahu apa yang akan kita sampaikan. Bahasa isyarat mereka itu hanya bahasa isyarat umum saja. Contohnya kalau makan itu ya gitu ya, hanya seperti kode, seperti sandi mereka sendiri. Tapi kalau bahasa isyarat itu kan memang secara nasional, itu memang sudah sama. Itu di tunarungu. Kalau di tunaretra ya, kalau terkait dengan pemilu, penglihatan, Bu. Dan itu dalam dia memilih, saya memang minta berharap itu terus diadakan sosialisasi terhadap penyandang disabilitas dalam cara dia memilih. Namanya kita kan bebas rahasia, kan? Iya. Jadi bagaimana caranya itu saya serahkan sama pihak KPU. Untuk autis ini memang kalau kita bilang beragam pula autis ini. Kan itu, Bu Fitri, ya. Jadi banyak kendala yang memang kami hadapi. Di autis itu pun Down syndrome itu hampir sama dengan autis. Jadi memang saya sih masih perlu saya banyak belajar untuk menghadapi penyandang disabilitas khususnya yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Saya berharap pemerintah khusus KPU dalam menghadapi di pesta demokrasi bersamalah kita hendaknya untuk bekerja sama. Dan kalau bisa harapan saya itu simulasi agak diperbanyak. Oh gitu. Simulasi, contohnya ya simulasi untuk tunarungu mereka tidak mendengar. Memang orang bahasa isyarat harus kita apakan. Untuk tunanetra, untuk Down syndrome. Down syndrome ini beda-beda, Bu, cara berpikirnya. Nah, kalau Down syndrome itu, Pak, itu kan mereka keterbatasan, termasuk keterbatasan mental, dari psikologisnya juga ya, dari mentalnya juga. Kira-kira kita kan sekarang kan dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan gitu. Nah, di sana kan ada pemilih disabilitas. Kira-kira dari beberapa disabilitas yang memungkinkan untuk jadi pemilih aktif dan yang tidak bisa ikut memilih gitu, berdasarkan keterbatasan mereka, kira-kira ada enggak? Maksud saya kan Down syndrome itu kayak yang autis itu kan ada beberapa, termasuk itu Down syndrome. Nah dari beberapa itu ada enggak yang secara kondisinya memang tidak bisa untuk ikut memilih gitu loh? Data berarti, Bang. Iya. Kalau autis atau Down syndrome itu mereka tuh kan kalau di fisik mereka tuh utuh, Bu. Pertumbuhan fisiknya normal ya? Normal. Cuma mereka pola berpikir, Bu. Dalam berpikir mereka itu memang bisa dikatakan di bawah rata-rata cara berpikir. Mereka perlu panduan. Berarti nanti ketika kita mau melakukan sosialisasi terhadap pemilu gitu, bagaimana cara memilih dan semacamnya, berarti butuh perlakuan khusus ya? Iya, betul. Gitu. Jadi yang memandu itu memang orang-orang yang dekat dia, Bu. Ini jadi PR kita kayak gini untuk yang pemilih rentan, termasuk kawan-kawan yang dari disabilitas ya.
karena kan berdasarkan pengalaman ini Pak, kita di TPS itu kan sudah menyediakan, kita itu diwajibkan untuk aksesibilitas TPS-nya. Berarti untuk kawan-kawan disabilitas itu juga mudah diakses. Kemudian untuk surat suara pun ada yang untuk tunanetra. Nah, mungkin kekurangan kita sosialisasi bagi kawan-kawan tunarungu ya, karena mereka pun belum terlalu mahir mengerti bahasa isyarat. Nah, kebanyakan dari kita itu kan sosialisasi lebih menggunakan media, jadi bisa dibaca dan dipahami lah. Tapi mungkin nanti masukan juga ya buat kita. Jadi nanti bisa kerjasama kita dengan kawan-kawan PPDI mungkin terkait disabilitas yang memang butuh perhatian lebih khusus lagi. Karena kan disabilitas ini sudah perhatian khusus ini, berarti kan ada yang lebih khusus lagi. Betul, Bu. Nah, gitu. Mungkin itu jadi PR kita bersama nanti ya. Nah, kemudian saya kepada Ibu Anita Yani dulu ini, kepada Bundo Kanduang. Nah, manggilnya Bundo ya. Bundo. Menurut Bundo gitu, selama ini bagaimana peran perempuan di dalam pemilu yang sudah-sudah aja, yang terdekat aja kan kita sudah selesai ini pemilu dan pilkada serentak gitu. Terima kasih Bu Nini. Kalau peran perempuan tentu ada dua bagian kita. Pertama perempuan sebagai peserta pemilu dan perempuan sebagai penyelenggara juga termasuk juga. Kemudian dalam kegiatan kita di Bundo Kanduang ini berkaitan dengan Bundo Kanduang sebagai representasi perempuan Minangkabau yang merupakan pemilu ini bukan merupakan sesuatu yang aneh, tetapi merupakan suatu tanggung jawab moral juga bagi Bundo Kanduang terhadap kegiatan kepemiluan ini. Di mana Bundo Kanduang ini juga beberapa melaksanakan pendidikan politik terhadap anggotanya, terhadap perempuan terutama karena Bundo Kanduang adalah bagian dari perempuan sendiri. Kita selalu melakukan pendidikan pemilih, bagaimana Bundo Kanduang bisa menentukan pilihan mereka dan dijauhkan dari politik uang. Nah, jadi itu salah satu peran kami di Bundo Kanduang Kabupaten Tanah Datar, sejalan juga dengan filosofi kita adat bersandi syarat bersandi kita pula. Bagaimana Bundo Kanduang bisa berperan termasuk di kalangan adat sendiri. Jadi kita memang tidak hanya sebagai peserta saja, tetapi juga sebagai pendorong dalam kegiatan kepemiluan, terutama memberikan pendidikan pemilu, bagaimana nantinya para perempuan bisa menentukan pilihan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, mungkin itu untuk sementara untuk kegiatan kita di Bundo Kanduang pada saat ini, Bu. Ini. Mungkin kepada Ibu Fitri. Saya mau komentar ya? Iya, boleh. Oke, baik. Memang kita lihat dewasa ini memang anak-anak kita yang alumni, ya tentu yang lebih akan sasaran kita untuk pemilu nanti di usia-usia 17 tahun ke atas ya. Mereka memang butuh akses untuk dibimbing, diarahkan dalam konteks pemilu ini, Bu. Kami lihat kayak seperti kami di Tunarungu, begitu juga mereka mungkin inteligensi normal, tapi untuk pelaksanaan pemilu kalau tidak ada yang mendampingi, mereka juga sulit untuk melakukannya. Nah, tapi itu perlu disosialisasi. Mungkin ya tadi seperti yang disarankan Pak Irwan tadi, Pak Ketua tadi, ini mungkin perlu sosialisasi khusus Tunarungu, nanti ada yang mensosialisasikannya atau anak-anak Tunarungu. Tunanetra juga mungkin ada khusus pula yang akan mengawasi simulasi tadi. Misalnya ini kita kotak TPS, nah kita bimbing arahkan. Berarti ini nampaknya kita sosialisasinya harus pendampingannya lebih masif lagi. Masif lagi. Nah, jadi termasuk dengan autis, mereka kalau sudah terbiasa, sudah tahu, mereka insya Allah tahun depan nggak susah lagi gitu. Udah TPS besok pemilu ya, udah tahu dia, udah terekam, besok begini gitu. Nah, paling berapa kali kita latih, insya Allah mereka udah bisa. Kalau berdasarkan pengalaman Ibu gitu, untuk kawan-kawan tunarungu dengan sosialisasi kami yang sudah berjalan selama ini, kira-kira itu sudah efektif belum gitu? Misal ini contoh, kalau surat suara kan kita ngasih contoh surat suaranya. Kalau untuk tunanetra jelas ya, itu ada huruf braille. Kalau yang lain kan secara penglihatan mereka kan normal ini. Nah, dengan kondisi mereka yang keterbatasan seperti itu untuk kawan-kawan tunarungu dan autis itu, kira-kira contoh surat suara kita itu sudah memadai nggak untuk sosialisasi gitu? Kalau untuk standar yang IQ-nya yang normal mungkin masih bisa ya Bu ya.
Tapi yang ibaratnya yang di bawah rata-rata mereka butuh pendampingan. Apalagi mungkin mereka yang double seperti tunarungu ada tunagritanya, tunarungu ada daksanya, misalnya seperti itu. Nah itu butuh trik lain lagi gitu, cara kita menjelaskannya lagi gitu. Nah, berarti nanti untuk sosialisasi kita butuh treatment yang lebih nih ya dari Iya. PPDI. Mungkin ini bisa jadi masukan nanti kita sampaikan ke Kadif Sesdikli Parmas kita. Ya, Mungkin nanti mungkin bisa lebih dilibatkan tepatnya itu secara Bu ya. lebih aktif lagi. Ya. Kepada ahli-ahlinya, soalnya bagian tunarungu mungkin siapa nih yang megang, yang bisa menjelaskan. Nah mungkin diundang sebutan tunadaksa mungkin siapa gitu, jadi lebih terarahkan gitu maksudnya. Terima kasih Ibu Fitri. Kita kembali kepada Bunda dulu ini. Nah perempuan itu kan sebenarnya kalau menurut Komnas Perempuan kan termasuk di dalam kelompok rentan. Ya, mereka rentan apalagi itu terhadap kekerasan, ketidaksetaraan gender gitu. Nah selama ini yang kita tahu nih Bu, di dalam politik kita ada kebijakan affirmative action. Nah itu kita ada diwajibkan keterwakilan 30% perempuan. Nah tapi kenyataannya beberapa kali pemilu kita ya di Tanah Datar termasuk salah satunya, itu kan kita tidak memenuhi afirmasinya. Jadi hanya berhenti di angka. Kalau untuk pencalonan, insya Allah lah kita semua memenuhi ambang batas 30%. Tapi ketika sudah selesai pemilu dan sudah ditetapkan, ternyata yang mewakili di Dewan sendiri pun itu kita tidak sampai 30%. Nah fenomena ini menurut Bunda gimana gitu? Karena sudah berulang ya, bukan sekali dua kali gitu. Iya, ini juga merupakan fenomena kita bersama sebenarnya, Bu ini. Afirmasi 30% yang ditetapkan oleh KPU Pusat ya, KPU Pusat dalam hal pencalonan. Alhamdulillah partai politik sudah sampai pada 30% pencalonan tersebut. Tetapi pada saat ini jujur saja kita sampaikan para perempuan yang dicalonkan oleh partai politik adalah sebagai pelengkap saja. Jadi tidak beberapa orang perempuan yang punya potensi di dalam hal ini, sehingga pada saat pelaksanaan pemilu suara perempuan jauh di bawah suara laki-laki. Mungkin banyak hal yang bisa yang mempengaruhi hal tersebut selain dari tadi kompetensi seorang perempuan di lembaga legislatif. Hal ini bisa kita lihat pada hari ini di lembaga legislatif kita ada hanya 3 perempuan kalau kami tidak salah, lebih kurang 11% saja. Sementara kita diamanahkan oleh undang-undang itu 30%. Kembali kepada yang 11% tadi. Alhamdulillah kami kebetulan aktif di berbagai organisasi wanita di Kabupaten Tanah Datar. Sampai hari ini belum ada di antara mereka yang hadir di tengah-tengah kami. Jadi sehingga apa yang menjadi ketakutan masyarakat, artinya percuma saja memilih perempuan sementara perempuan tidak berkiprah di sana untuk perempuan. Jadi itulah nanti yang akan menjadi pemicu perempuan untuk di pemilu-pemilu selanjutnya tidak akan terpilih lagi untuk di pileg ataupun pilkada. Jadi mungkin ke depan kita berharap terutama kepada partai politik juga agar meningkatkan kinerja-kinerja perempuan yang akan mereka calonkan, kompetensi-kompetensi mereka, agar mereka tidak hanya sebagai pelengkap dalam suatu pencalonan, tapi juga merupakan tokoh utama yang akan diminati untuk dipilih untuk duduk di lembaga legislatif yang ada. Jadi harapannya tentu perempuan itu akan kembali lagi kepada perempuan, sehingga ke depan kita juga akan kuat untuk memilih perempuan kembali di kegiatan-kegiatan kepemiluan. Mudah-mudahan mereka nonton podcast kita Bu ya. Iya, mudah-mudahan saja Bu. Ini pesan terselubung ini teman-teman. Nah, fenomena yang lebih unik lagi bagi saya ini unik ya, karena kita di Kabupaten Tanah Datar itu pemilih kita itu lebih dari 50% itu perempuan. Jadi ada sekitar hampir mendekati 60% itu adalah pemilih perempuan. Nah, kalau kita hitung-hitungan angka nih Bu ya, Pak, kalau hitung-hitungan angka harusnya kan 30% itu tidak sulit untuk memilih gitu. Nah, tapi ternyata setelah berjalan kita tidak pernah mencapai hasil akhir 30% di keterwakilan DPRD gitu. Belum lagi seperti yang dikatakan Bunda tadi ya, setelah dipilih ternyata mereka sampai hari ini belum ada mengunjungi konstituen yang perempuan. Nah, gitu. Menurut Bunda ada yang salahnya itu di mana gitu? Kalau kami sebagai penyelenggara, sebagai KPU, bukannya menyombongkan diri ya, rasanya kami sudah melakukan sosialisasi yang sangat
sangat-sangat masif lah, walaupun mungkin masih ada kekurangan di beberapa hal atau di beberapa poin gitu. Harapan kami kan memang perempuan itu tidak berhenti di angka saja. Nah, betul. jadi menurut Bundo itu salahnya di mana atau kurang peran aktifnya di mana gitu? Ini kebetulan juga kita sadari juga ya kelemahan perempuan tentu ada dibandingkan dengan laki-laki. Harapan kita sebenarnya kalau bisa dibedakan antara pencalonan perempuan dengan laki-laki, kalau bisa memungkinkan undang-undang mengatur seperti itu, karena Berarti persaingan dipisah ya? dipisah kalau memungkinkan, dipisah antara persaingan perempuan dengan persaingan laki-laki kalau memungkinkan. Tetapi pada saat ini tentu tidak mungkin terjadi karena perempuan diberi kesempatan seperti itu. Keterbatasan perempuan selain dari kompetensi tadi, kemudian juga ada terutama ekonomi juga mempengaruhi ini perempuan tidak bisa melaksanakan dengan maksimal. Kemudian kebiasaan-kebiasaan adat yang menganggap perempuan ini tidak selayaknya, tidak mampu dan tidak, katakanlah tidak mempunyai kemampuan dan kepantasan dalam hal misalnya kalau laki-laki dalam pencalonan bisa duduk di lapau seperti itu, tetapi perempuan tentu tidak bisa melakukan hal seperti mungkin itu. kampanye di lapau ya? Mungkin kampanyenya di lapau atau di tempat berbabi atau sebagainya, tentu perempuan punya keterbatasan dalam hal ini gitu. Nah, jadi itulah termasuk ekonomi tadi, perempuan tidak sekuat ekonomi laki-laki juga yang menggunakan politik uang sehingga perempuan kalah di dalam pertarungan gitu. Jadi harapan ke depan kalau memungkinkan dipisahlah antara perempuan dan laki-laki kalau memungkinkan. Tapi kayaknya nggak mungkin ya Bu, karena kan kita sistemnya one man one vote, satu orang satu suara. Kalau dipisah berarti kan nanti beda lagi, bukan satu orang satu suara lagi. Mungkin kembali kepada perempuan dulu gitu. Kita lebih kepada perempuannya dulu ini Pak. Kalau di tanah datar dari kawan-kawan penyandang disabilitas itu mayoritasnya laki-laki atau perempuan? Kalau PPDI banyak laki-laki, Bu. Kalau perempuan, kalau nggak salah saya ingat itu sekitar nggak sampai 1.000 orang, Bu. Kita kan jumlahnya itu 3.600 gitu apanya, termasuk itu termasuk yang di bawah usia 17 tahun ya? enggak, ya Termasuk. itu termasuk dari SLB, ada 10 SLB di tanah datar kan. Itu termasuk. Di luar daripada SD kan ada juga, Bu. Nah, yang ibunya enggan untuk masukkan anak ke SLB, kadang ibunya kerepotan. Jadi ya nggak bersekolah lah anaknya. Saya juga sering menyampaikan ke guru-guru SLB kalau bisa dibantu. Nah, kebetulan SLB kita yang mempunyai yayasan cuma satu, Bu, ya, Bu Fitri. Banyak Pak, yang ada negeri yayasannya, 2, yang yayasan ada yang ada pantinya. Ya, pantinya cuma satu kan, Warakil Jannah. Wakil kalau Jannah nggak yang salah. depan. Jadi situ keterhambatan daripada SLB. Jadi kalau untuk masalah perempuan, kita kan ada HWDI namanya, Bu, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Disabilitas Indonesia. Jadi Itu bagian terpisah dari PPDI atau struktur di bawahnya? struktur di bawahnya. Jadi kalau apanya itu PPDI kan perkumpulannya, Bu. Ya. Kalau bagiannya itu tadi HWDI itu keperempuanan, ada NPC itu khusus untuk olahraga. Nah, jadi ada Pertuni, Pertuni itu khusus untuk tunanetra, Gergatin itu untuk tunarungu. Nah, jadi ada bagian apanya, Bu. Jadi itu tadi, Bu, keterhambatan kami tadi itu kan kami sekarang kan sedang mendesak ini, Bu, untuk peraturan daerah. Ya. Karena dengan adanya peraturan daerah, berarti kan kegiatan kami ini bisa teranggarkan. Dalam arti pertemuan kami ke bagian-bagian atau divisi kedisabilitasan ini bisa kami sering sharing gitu, Bu. Nah, contohnya kita undang nanti guru-guru SLB atau bagian tadi itu termasuk MPC tadi kita undang. Jadi selama ini kegiatan wanita kita tadi itu ya seperti MKM lah, Bu, itu pun terbatas pula kan. Nah, karena juga kita sudah kemarin kita adakan pertemuan dengan KND, Bu Fitri ya. Nah, itu pun sudah kita naikkan ke Komisi Nasional Disabilitas yang di Jakarta kan. Nah, alhamdulillah sampai sekarang masih dalam proses, Bu. Ya saya mohon nanti untuk wanita disabilitas
Itu juga ada apanya, kalau memang Ibu perlu bantuan nanti bisa kita bantu untuk disabilitas wanitanya. Mungkin nanti kita lebih banyak kepada sosialisasi yang berhubungan dengan pemilu mungkin Pak ya. Nah, sejauh ini gitu dari PPDI sendiri ada program khusus untuk mendukung hak-hak politik kawan-kawan disabilitas tidak Pak? Karena kan kita di KPU ini sudah menjamin hak konstitusional warga ini dengan melakukan sedemikian rupa untuk memenuhi mereka bisa untuk menyalurkan suaranya gitu. Nah dari PPDI sendiri ada, maksud saya ada langkah tersendiri, langkah terpisah kayak mendorong kawan-kawan untuk aktif di parpol misalkan, mendorong mereka untuk maju di pencalonan misal gitu. Baik, untuk baru-baru kemarin tuh ada beberapa orang penyandang disabilitas yang ikut untuk legislatif Bu ya. Itu kebetulan laki-laki. Memang sih keinginan untuk mendesak kawan-kawan yang punya kemampuan untuk menjadi perwakilan lah untuk yang bisa menyampaikan aspirasi dari kami. Tapi kembali ke tadi Bu, kembali ke ekonomi penyandang disabilitas ini kan bisa dikatakan di bawah rata-rata nih Bu. Butuh dibantu ya Pak. Memang itu tadi namanya saya kadang bingung saya Bu. Kadang nanti kalau macam ada pertemuan, kalau kita bilang apa ya, ada apanya enggak. Jadi kadang saya yang itu yang saya enggak apa tuh Bu. Kadang itu saya kadang ada udang di balik batu. Ada udang di balik batunya. Nah, kalau keinginan entahlah Bu, macam Pak Sapudin Gindotan Ameh kemarin kan juga mencalonkan. Kalau kemampuan dalam berapa? Kemampuannya mungkin lah, ya bisa dibilang untuk kapasitas memenuhi syarat lah ya. Iya Bu. Cuma tadi itu tadi lah Bu. Kembali ke apa tadi lah. Ya saya berharap memang untuk periode ke depan untuk penyandang disabilitas bisa lah mewakili untuk duduk di DPRD atau apa kan Bu. Karena kalau di kita kan ada itu Bu, grup kita se-Indonesia itu Bu. Untuk daerah Jawa itu udah banyak itu Bu yang duduk. Jadi untuk kita Bu, dalam anggaran dasar rumah tangga kita, PPDI itu tidak boleh berpolitik. Memang dilarang ya? Dilarang. Karena kita kan ada badan hukum kita pun yang menerbitkan itu dari pusat, bukan dari kabupaten berarti kota. Ketika ada dari kawan-kawan itu tergabung di parpol, mereka harus mundur dari PPDI begitu? Ya dia tetap kalau dia punya jabatan dia harus keluar. Dan memang di dalam struktur organisasi dalam satu apanya itu dia tidak boleh menjabat. Nah, contohnya saya harus mengundurkan diri. Nggak boleh dia ada dua apa macam Pak Saprudin sama Pak Yoner kemarin kan. Yeah. Nah, itu memang anggota jabatannya. Nah, jadi mereka itu punya apa gitu kan. Tapi kalau dalam kepengurusan mereka tidak boleh. Macam saya menjabat dua ikut di partai kok enggak bisa. Nah, jadi memang sudah atur anggaran dasar itu memang seluruh Indonesia PPD ini memang satu. Sama ya. Begitu juga dengan badan hukumnya sama. Berarti kalau secara khusus untuk mendorong personal mungkin bisa. Bisa. Tapi kalau secara hierarki organisasi mungkin nggak bisa ya. Secara terang-terangan apa itu nggak bisa. Oh kami PPDI harus Berarti maju, harus ada tapi mendorong kapasitas pribadi ya Pak. Iya Bu, ayah paling nyolong-nyolong aku kumpulnya. Iya Bu ya. Iya Pak. Nah, kalau untuk langsung berapa itu nggak bisa. Nah, mungkin langsung tengok nanti sama ketua yang di Padang. Mereka pegawai ya, Ruanto. Iya. Nah kita kembali lagi nih kepada Ibu Fitri dan Bundo gitu. Kalau dari sejarah politik kita kan kita sudah melihat dan mengalami sendiri nih Indonesia ini pernah dipimpin oleh perempuan. Presiden kita perempuan satu-satunya sampai hari ini, Ibu Megawati Soekarno Putri. Menurut Bundo, menurut Bu Fitri gitu,
kurangnya kita apa sih? Kok sekarang kita nggak ada pemimpin perempuan lagi gitu? Betul apa yang disampaikan Bu Dini tadi, kita Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan ya. Hari ini juga banyak gubernur kita yang perempuan, kemudian ada bupati juga perempuan. Iya, Tapi beberapa kepala daerah kita ya. beberapa kepala daerah kita perempuan. Tapi kenapa kita tidak gitu ya? Kenapa apa yang melatar belakangi karena kita tidak bisa sampai ke sana? Mungkin itu pertanyaan Bu Dini. Kembali kita ke cerita awal tadi bahwa termasuk Karena seolah-olah kita mengalami kemunduran ya. kemunduran Pernah karena punya presiden perempuan, perempuan ya banyak pernah. anggota legislatif Ya. perempuan, tapi sekarang justru berkurang. Iya, jadi adanya kekerasan terhadap perempuan mungkin terutama oke, kekerasan terhadap hak-hak perempuan. Jadi ada beberapa katakanlah organisasi atau apa seperti tadi melarang perempuan sehingga perempuan yang punya potensi itu terbelenggu oleh suatu apakah itu organisasi, apakah itu suatu perkumpulan. Jadi ada yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Kemudian secara tatanan adat kita, terutama Minangkabau dari sisi kami di Bundo Kanduang, untuk menjadi imam lebih mengutamakan laki-laki. Jadi kita walaupun kita perempuan punya potensi diri untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi tetap saja naluri tadi akan disampaikan melalui secara tidak langsung ya Pak, tidak langsung kita disampaikan kalau belum saatnya perempuan itu terdepan. Jadi itulah beberapa hal-hal yang melatar belakangi perempuan tidak sampai ke jenjang yang diharapkan. Mungkin ada beberapa perempuan, contohnya di Sumatera Barat, mungkin itu menjadi sesuatu yang jadi pertanyaan juga. Tetapi perempuan yang ada di Damastraya ya, terutama Damastraya saat ini mungkin itu secara kebetulan saja Bu. Ini karena calon yang diusung juga satu pasang. Jadi gimana mau ada apa gitu. Dan dua-duanya perempuan Dan ya. dua-duanya perempuan. Jadi mau Bupati tidak pun mau, wakilnya. ya mau tidak mau, terima tidak terima harus memilih perempuan tersebut. Tetapi beda dengan daerah kita, ketika perempuan maju banyak hambatan-hambatannya, terutama tadi perempuan dianggap belum pantas dan belum pas untuk memimpin suatu kaum atau suatu pemerintahan. Kira-kira ada pengaruh dengan pola pikir atau pola hidup masyarakat kita nggak? Saya rasa ada pola pikir dan ya seperti tadi itu ada anggapan gitu, ada anggapan jadi sehingga masyarakat menganggap perempuan ini tidak pantas lah gitu, belum pas lah untuk menjadi seorang pemimpin. Termasuk juga di lembaga legislatif. Padahal lembaga legislatif kita punya banyak kursi yang harus diperebutkan. Ya. Malah kalau Ada kami 35 ya, dari 35 ya, justru 35 hanya kursi yang harus 3. kita perlebatkan kan harusnya kita punya 10 kursi paling tidak di DPR ya di DPR kan, tetapi kenyataannya hanya 3, itu pun sudah melalui seleksi yang ketat, barangkali bisa saja melakukan politik-politik yang tidak pas ya Pak. Jadi itu barangkali yang melatar belakangi perempuan sampai saat ini tidak terlalu berkiprah. Pertama ada pengekangan tadi, yang kedua ada keterbatasan dari sisi adat dan agama. Barangkali itu Bu ini. Terima kasih Bu Nur. Nah, menurut Ibu Fitri mungkin punya perspektif beda nih, cara pandang yang beda gitu. Oh ya, makasih Bu. Kalau kita lihat Bu ya, di samping tadi yang disampaikan oleh Bundo, banyak perempuan-perempuan yang mungkin ingin tampil, ingin maju, tapi di keluarga mengkat gitu ya. Perempuan harus di rumah, perempuan harus menjaga anak-anak. Nah, sementara dengan kondisi seperti itu kan akan terus berkembang nih, beberapa keluarga seperti itu. Sementara perempuan ini ingin maju, tapi dengan seiring waktu mereka juga akhirnya pupus harapan mereka, ya udah mereka nggak ingin berkiprah lagi, biar mereka di rumah, mereka mengawasi anak-anak. Padahal mereka mau maju ya, Mereka tapi nggak mau maju, didukung tapi keluarga. tidak didukung keluarga. Tadi. Nah, itu juga banyak. Bahwa mungkin banyak ya perempuan-perempuan kita yang aktivis ya Bu Bundo ya. Jadi karena keterbatasan tadi, karena lingkungan tadi bahkan ingin maju, nanti keluarga mengancam, ya udah kalau gitu kita cari aja atau kita pisah aja gitu. Jadi kekerasan lagi. Iya, itu yang Ini akan terjadi. termasuk kekerasan Mbak ya? Iya, masuk kekerasan. Kayaknya kalau kita bicara perempuan dan kelompok rentan ini kayaknya nggak cukup ini waktu podcast Iya. kita ya. Bahasan kita sepertinya cukup luas gitu. Nah mungkin kita langsung statement penutup aja. Mudah-mudahan kita punya kesempatan berjodoh lagi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi gitu. Karena kita juga dibatasi sumber daya, baik itu waktu juga. Mungkin Pak Irwan boleh menyampaikan statement penutup, nanti dilanjutkan oleh Bundo dan Ibu Fitri.
boleh berikan saran juga ke kita gimana selanjutnya sosialisasi kepada kawan-kawan disabilitas mungkin Pak. Terima kasih Bu. Kami dari penyandang disabilitas berharap besar kepada KPU untuk bisa lebih mendongkrak kawan-kawan ke kecamatan-kecamatan dalam bersosialisasi. Karena selama ini memang banyak kesulitan bagi kawan-kawan untuk menjangkau TPS, kadang hambatan dari warga, dari orang tua. Gak usahlah kamu pergi, padahal suaranya itu satu suara sangat mengunci untuk bisa duduk atau tidaknya kan. Nggak didukung keluarga juga ya? Iya Bu, jadi memang kebanyakan penyandang disabilitas ini yang sifatnya itu dirumahkan, mereka memang semakin down cara berpikirnya, karena tidak ada diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan apanya. Dianggap memang sudah tidak ada apanya lagi. Tidak mampu. Padahal mereka tuh, saya rasa kalau memang didongkrak, mereka bisa jadi lebih. Nah itu saya juga berharap ke guru-guru SLB untuk bisa mendongkrak itu, supaya bisa ada motivasi mereka ke depan bisa apa. Jadi artinya itu KPU itu bekerja sama dengan PPK untuk bisa lebih, memang betul datanya itu ya PPK itu lebih giat lagi. Jadi hanya jangan sekedar jalan di tempat, sudah dapat data ya sudah. Nah, jadi kalau memang datanya sudah ada datanya itu beberapa orang disabilitas di kecamatan itu ya betul lah dijalankan. Nah, kita nggak mau ada konflik di situ Bu, antara pengurus saya di kecamatan kan dengan apa. Jadi kadang ya memang sih kita sebenarnya ingin berontak, tapi gimana kita mau berontak? Nah, kadang terhambat tadi itu. Kenapa anak nggak diantar ke sana Pak? Ya udah biar aja lah di sini. Nah, ini contohnya ke sana pakai kereta lagi. Dia payah naik kereta kan gitu. Nah, jadi harapan saya itu supaya KPU bisa lebih, dan saya rasa KPU memang harus bisa lah. Insya Allah. Saya berharap KPU bisa lebih bekerja keras lagi, karena ini adalah satu tuntutan atau tugas yang memang diberi kewenangan untuk KPU. Saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu kepada KPU jajarannya telah memberi waktu mengundang kami kemari, bisa menyampaikan sedikit banyaknya terkait dengan KPU mengenai penyandang disabilitas. Mudah-mudahan kedepannya KPU lebih berjaya dan lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bundul. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini kita Bundul Kandung diundang khusus nih bersama dengan PPDI. Merupakan suatu kebanggaan juga bagi kita ya Pak, diundang khusus dalam hal mengupas tentang hal kepemiluan bagi wanita dan kelompok rentan. Bundul Kandung adalah merupakan organisasi netral. Sebenarnya organisasi netral tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Tetapi Bundul Kandung selalu mendorong anggotanya untuk berperan aktif dalam hal kepemiluan. Harapan kami ke depan mungkin seperti yang sampaikan Bapak juga, sosialisasi tentang kepemiluan perlu kita tingkatkan secara bersama-sama. Karena selama ini kami di Bundul Kandung sudah menunggu KPU tidak hanya sebagai perwakilan saja, tetapi kami di Bundul Kandung Kabupaten Tanah Datar setiap bulan itu ada pertemuan dari kabupaten sampai ke tingkat nagari. Jadi jangan hanya sekedar mengundang perwakilan saja, karena hanya sampai pada mereka saja. Harapannya akan kita sampaikan kepada seluruh anggota kita, sehingga apa yang kita harapkan nanti kesadaran perempuan terhadap datangnya ke TPS dan pengetahuan pendidikan mereka tentang kepemiluan akan semakin meningkat. Mungkin itu saja harapan kami dari Bundul Kandung Kabupaten Tanah Datar kepada KPU Kabupaten Tanah Datar. Iya, terima kasih Bundul. Ini jadi masukan yang bagus ya buat kita untuk meningkatkan sosialisasi ke depannya. Kepada Ibu Fitri.
Oke, baik, terima kasih juga atas kesempatannya yang kami sudah diundang di sini ya Pak, Ibu. Kami juga berharap karena kami di praktisi di sekolah di SLB, kami lebih kami tahu ini berarti ini nanti jangkauan KPU dan kami mungkin lebih bisa lagi mengarahkan memperkenalkan ke siswa kami nanti bagaimana nanti sistem pemilihan umum dan kami berharap ke depannya mungkin ada TPS khusus untuk anak-anak kami yang disabilitas dan situ mungkin ada kami yang mendampingi dan lebih terarah jika itu memang memungkinkan seperti itu. Terima kasih semuanya kepada narasumber kita yang luar biasa gitu. Walaupun rasanya kita belum mencapai klimaks ya. Iya. Tapi karena keterbatasan juga, terima kasih atas kehadirannya, atas berbagi ilmu dan pengetahuannya. Mungkin demikian podcast kita pada hari ini. Kita akan berjumpa di podcast selanjutnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.